Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Bapak akan menjelaskan materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebelum Bapak menjelaskan materi tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan pada bab 7, diagnosis dan perbaikan engine management system, KD yang kita akan pelajari yaitu mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan engine management system. Engine management system pada mesin kendaraan ringan mempunyai konsep sebagai berikut. Kendaraan mesin konvensional bekerja dengan mekanisme mekanis, di mana semua mekanisme mesin itu diatur secara mekanis, sehingga tidak terdapat kurangan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Di samping itu, mesin dengan sistem konvensional memiliki emisi gas buang yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi dalam kinerja mesin kendaraan agar memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut antara lain perbandingan kompresi yang tinggi pada proses bakaran yang baik, campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan campuran bahan bakar harus mendekati kondisi ideal, yaitu 1:14. Untuk menghasilkan campuran bahan bakar yang ideal, diperlukan manajemen mesin yang baik. Oleh karena itu dikembangkan istilah Engine Management System atau EMS. EMS adalah merupakan sebuah pengaturan kerja mesin untuk menghasilkan efisiensi gerak mesin yang ideal. EMS terdiri dari input, prosesor, dan output. Input berupa sensor yang menginformasikan kondisi mesin. Informasi ini selanjutnya akan diolah oleh Electronic Control Unit atau ECU. Dari hasil pengolahan tersebut dikirim ke output yang berupa aktuator, misalnya injektor bahan bakar. EMS terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara kontinu saat mesin bekerja, sehingga memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Selanjutnya, pada wiring diagram sistem EMS mempunyai sirkus dan komponen yang berkaitan pada proses pemeriksaan dan pendiagnosisan. Dalam penggunaan proses pemeriksaan komponen engine management system menggunakan peralatan khusus, yaitu 1. Menggunakan scan tool. Cara menggunakan scan tool: yang pertama, hubungkan scan tool pada data link konektor, putar kunci kontak on, hidupkan scan tool. Pada scan tool akan terdapat menu untuk memilih jenis kendaraan dan menu untuk memilih fungsi seperti read current data untuk membaca data kerja mesin, read trouble kode untuk membaca sensor yang mengalami trouble, harus data untuk menghapus dan trouble yang tersimpan, baca deteksi pada scan tool.
Yang kedua, menggunakan check engine atau lampu indikator. Lampu indikator yang berfungsi mendeteksi malfungsi pada ECU atau komponen pada engine management system. Cara pemeriksaan yang pertama, check engine akan menyala pada kunci kontak diputar ke posisi on dan mesin belum hidup. Pada saat mesin starter, lampu check engine padam. Jika tetap menyala artinya terjadi malfungsi pada sistem. Yang kedua, untuk memunculkan kode trouble pada engine perlu dilakukan jumper pada terminal DLC. Yang ketiga, pada saat kunci kantor off, hubungkan terminal 4 dan 12 pada data link konektor. Yang keempat, putar kunci kontak pada posisi on. Yang kelima, baca kedipan pada check engine. Contoh, pada jika kode deteksi ada DCC12, check engine akan berkedip satu kali selama 0,5 detik dan berkedip dua kali setelah jeda 1,5 detik. Apabila terjadi lebih dari satu trouble kode, maka jedanya adalah 4,5 detik. Data trouble kode pada kendaraan berbeda dan DLC yang dihubungkan juga berbeda. 7. Setelah didapat kode kerusakan, maka amati data trouble pada buku manual, lakukan perbaikan. Yang kedelapan, lepaskan kabel jumper, lakukan penghapusan DTC dengan melepaskan kabel baterai selama 60 detik. Selanjutnya, memeriksa dan memperbaiki EMS. Pemeriksaan dan perbaikan EMS. Yang pertama, 1. Pemeriksaan idle speed control. ISC terletak pada throttle body. Engine berfungsi sebagai aktuator pengontrol putaran idle. Kecepatan idle dikontrol ECU berdasarkan parameter dari beberapa sensor seperti putaran mesin aktual, temperatur, pendingin, air condition system, dan status pemakaian headlamp atau lampu. Yang kedua, pemeriksaan fuel line. Pemeriksaan sumber arus pada ECU menuju injektor. Yang pertama, putar kunci kontak pada posisi on dengan multimeter skala DC volt. Ukur tegangan masing-masing injektor. Amati terminal pada ECU. Contoh tegangan standar. Hubungan tester kondisi spesifikasi. 1. E8-6 E01 E8-3, kondisi spek 11 sampai 14 volt. Bisa dilihat diagram pada rangkaian injektor. Selanjutnya, pemeriksaan ignition line atau kontrol sistem pengapian. Pemeriksaan ignition line atau kontrol sistem pengapian. Sensor yang berperan dalam kontrol sistem pengapian adalah 1. MAP sensor. MAP sensor berfungsi menentukan durasi penginjeksian bahan bakar agar diperoleh saat pengapian yang optimum. Yang kedua, throttle position sensor menentukan saat pengapian selama idle atau deselerasi. Yang ketiga, knocking sensor untuk memonitor engine knocking guna memundurkan saat pengapian. Yang keempat, recharge speed sensor menentukan time ignition saat warming up, akselerasi dan deselerasi. Yang kelima, camshaft position sensor untuk menentukan dimulainya saat pengapian. Untuk gambar komponen ignition line bisa dilihat pada gambar ini. Oke, dari situ penjelasan untuk pertemuan pertama ini. Bapak minta kepada siswa-siswa sekalian selesaikan tugas mandiri dan dikerjakan secara mandiri. Soal uraian
tersebut silakan dikerjakan dari sumber, baik buku dari sekolah maupun dari media internet atau Google. Silakan kerjakan nanti di kertas double folio. Silakan dikirim dan disampaikan dengan wali kelas untuk demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dengan demikian untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.